Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek akhir kami dengan mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 1. Di sini kami mengambil topik program laundry dan saya, Faiza Permatasari, dengan NIM 212410102084. Saya Evrilian Nurafifa dengan NIM 212410102048. Di sini saya akan menjelaskan pada baris pertama, yaitu yang pertama ada import CSV. Di sini CSV untuk menulis dan membaca file CSV. Lalu di sini import OS, nanti fungsinya untuk menjalankan perintah menghapus tampilan. Pada sini. Lalu ada import time, di sini fungsinya untuk memberikan jeda pada program. Lalu di sini ada variabel file name sama dengan data3.csv. Fungsinya untuk menuliskan dan memanggil data CSV ini agar lebih mudah nanti dalam memanggilnya. Selanjutnya. Lalu yang selanjutnya itu ada def hapus tampilan. Nah, pada fungsi def hapus tampilan ini itu berfungsi untuk menghapus tampilan pada terminal menggunakan perintah cls, yaitu melalui perintah OS system. Nah, yang selanjutnya itu ada def balik. Pada def balik ini berfungsi untuk mendefinisikan kembali atau balik. Nah, yang selanjutnya itu ada print end. Gunanya yaitu untuk membuat paragraf baru. Lalu yang selanjutnya itu akan muncul tampilan tekan enter untuk kembali ke menu. Lalu yang selanjutnya itu ada def tampilan. Def tampilan ini berfungsi untuk mendefinisikan tampilan. Lalu nantinya akan menampilkan tulisan HF Laundry di bagian center atau tengah. Lalu selanjutnya akan menampilkan tulisan tempat laundry favorit Anda di bagian center atau tengah juga. Dan nantinya akan menampilkan tanda sama dengan sebanyak 81 kali sebagai garis. Lalu yang selanjutnya itu ada def jenis layanan. Nah, pada def jenis layanan ini berfungsi untuk mendefinisikan layanan pada program. Nantinya akan muncul tulisan jenis layanan dan akan menampilkan jenis layanan apa saja yang terdapat pada program. Baik, selanjutnya di sini akan menjelaskan fungsi def data diri. Di sini variabel new ini untuk menampung data sebagai penampung data dengan tipe dictionary. Lalu di sini ada elemen new dengan key nama. Lalu nanti akan diminta untuk menginput nama pemesan dengan tipe data string. Lalu dengan new dengan key telepon nantinya akan diminta nomor telepon pemesan dengan tipe data integer, jenis dengan tipe data integer juga. Lalu di tipe jenis ini ada pilihan, yaitu jika memilih nomor 1, maka nantinya akan diminta untuk memasukkan berat dari laundry tersebut dengan menggunakan tipe data float. Lalu nanti akan dihitung dengan harga sesuai setiap jenisnya, lalu dikalikan dengan berat tadi, lalu total perhitungan tadi akan dimasukkan pada dictionary baru dengan new dengan key total. Selanjutnya nanti akan di print total pesanannya, lalu menggunakan format RP agar terlihat lebih rapih dan menggunakan koma agar terlihat lebih rapih juga. Lalu jika yang di input tidak ada pada jenis ini akan muncul tampilan angka yang Anda masukkan tidak ada dalam layanan. Lalu di sini untuk menuliskan file CSV-nya dengan menggunakan mode append.
Di sini ada untuk menulis fieldnya, ada nama, telepon, jenis, berat, dan total. Lalu akan ditulis pada menggunakan perintah write row new, lalu nanti akan terprint. Lalu ada fungsi def baca data. Di sini variabel total dan total TR ini sebagai penampung dengan jenis list. Lalu di sini untuk memanggil atau membaca file CSV-nya menggunakan mode read. Di sini ada CSV sebagai reader, lalu untuk memanggilnya menggunakan perulangan ini, menggunakan perulangan for. Lalu jika isi pada list total ini lebih dari 0, maka ini akan menghapus menggunakan variabel labels. Di sini variabel no untuk menjelaskan nomor. Di sini nomor sama dengan 1, variabel nomor digunakan untuk menjadi patokan utama, urutan pertama. Lalu selanjutnya di sini di print labels yang tadi, ada nomor, nama, telepon, jenis, berat, dan total. Lalu untuk memanggil isi datanya tersebut menggunakan perulangan for data in total. Di sini kita ubah menjadi integer, lalu ditambahkan pada total 2, pada list total TR ini, lalu agar lebih rapi menggunakan format RP. Lalu di sini akan di-print isi datanya. Lalu nomor urutan tadi ini akan berulang, akan terus bertambah melalui perulangan tersebut. Jadi secara terotomatis akan bertambah nomor urutannya. Lalu jika datanya tidak ada, akan muncul tampilan tidak ada data. Selanjutnya di sini variabel jumlah untuk menghitung jumlah total yang tertampung pada list total TR ini. Selanjutnya jumlah 2 di sini untuk menghitung ada berapa saja pelanggan yang ada pada data tersebut melalui menghitung len pada list total. Selanjutnya akan ditunjukkan jumlah pelanggan, lalu total transaksinya. Selanjutnya ada ubah pesanan. Di ubah pesanan ini ada variabel data dan data 2 dengan list juga. Di sini ada nomor, variabel nomor untuk menuliskan string no. Lalu variabel nomor 1 ini sebagai patokan seperti tadi. Dan untuk membuka file CSV-nya, membaca file CSV-nya menggunakan metode read. Di sini csv.reader, lalu dipanggil filenya, dan untuk memanggil filenya menggunakan perulangan for row in CSV reader. Terus akan di-print ini untuk tampilannya, dan untuk isi datanya ditampilkan melalui perulangan. Seperti tadi, ada nama, telepon, jenis, berat. Lalu di sini akan diberi pilihan, masukkan nomor urutan tadi. Tadi di sini untuk menampilkan data agar lebih memudahkan pengguna untuk mengetahui nomor urutannya. Di sini indeks, dari indeks tersebut data nomor urutan tadi dikurangi 1, lalu untuk mencari dan mengubahnya ada menggunakan perulangan. Di sini ada if elemen jenis sama dengan 1, harga sama dengan 3.500, dan selanjutnya. Lalu akan nanti ditanyakan beratnya untuk mengubah lagi dengan tipe data float. Lalu akan dihitung di variabel total. Lalu variabel total ini akan dimasukkan ke dengan list elemen total. Lalu akan di-print di format tadi dan ditulis baru lagi menggunakan mode write.
dan ditulis lagi menggunakan write.writeRows data. Kalau sudah berhasil, pengubahan akan muncul pengubahan data berhasil. Lalu ada def hapus data. Pada data di sini juga menggunakan list. Lalu untuk membacanya menggunakan moderate sama seperti tadi. Untuk memanggil datanya menggunakan perulangan for data 2 in data. Lalu nomor urutnya ini akan juga terus bertambah. Dan untuk memberi pilihan, di sini ditanyakan untuk masukkan nomor urutan. Lalu nomor tadi dikurangi 1 dan diproses, data sedang dihapus. Dan di sini memberi jeda. Lalu data yang dihapus tadi diubah dan ditulis lagi di CSV dengan menggunakan mode write. Lalu di sini ada csv.deepwriter, ditulis di write header. Lalu di sini untuk memanggil data barunya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hefrilia. Nah, pada dev menu ini fungsinya untuk mendefinisikan menu apa saja yang ada pada program. Nah, di menu yang ada pada program ini terdapat yang pertama yaitu jenis layanan, yang kedua buat pesanan baru, yang ketiga ubah pesanan, yang keempat hapus pesanan, yang kelima laporan pesanan, dan yang keenam keluar. Nah, pada variabel menu ini terdapat integer input masukkan angka. Nantinya user diminta untuk menginputkan angka pada pilihan menu yang berupa integer. Lalu yang selanjutnya itu nanti program akan menampilkan permintaan Anda kami proses dengan jeda waktu timeslip 1 itu. Lalu yang selanjutnya itu jika user memilih menu 1, maka nantinya akan menampilkan jenis layanan apa saja yang terdapat pada program. Yang selanjutnya, apabila user menginputkan angka 2, nantinya akan menampilkan form pesanan baru dan akan memanggil fungsi data diri. Lalu yang selanjutnya, apabila user menginputkan angka 3, nantinya akan menampilkan ubah pesanan dan akan memanggil fungsi ubah pesanan. Lalu yang selanjutnya, apabila user menginputkan angka 4, maka akan muncul tulisan hapus pesanan dan akan memanggil fungsi hapus data. Lalu yang selanjutnya itu apabila user menginputkan angka 5, nantinya akan muncul tulisan laporan pesanan dan akan memanggil fungsi baca data. Dan yang terakhir itu apabila user menginputkan angka 6, maka akan muncul tulisan terima kasih telah mempercayai kami dan user akan keluar dari program. Dan apabila user menginputkan yang tidak sesuai dengan program, maka nantinya akan muncul tidak ada dalam menu. Baiklah, selanjutnya itu kami akan menampilkan hasil dari codingannya. Nah, di sini terdapat tulisan HF Laundry, tempat laundry favorit Anda. Ini merupakan hasil dari codingan tampilan menu. Lalu yang selanjutnya itu ada pilihan menu apa saja yang terdapat pada program. Dan apabila kita menginputkan angka 1, maka nantinya akan muncul jenis layanan apa saja yang terdapat pada program. Lalu apabila kita menekan enter, dia akan kembali ke menu. Ya. Lalu yang selanjutnya itu apabila user menginputkan angka 2, maka akan muncul form pesanan baru. Dan di sini user harus menginputkan nama pemesan, misalnya adalah Ina. Lalu harus menginputkan nomor telepon, dan harus menginputkan jenis layanan apa yang diinginkan oleh user, dan berapa berat pakaian yang user akan cuci. Nah, di sini nantinya akan secara otomatis program langsung menghitung total pesanan dari user. Lalu apabila kita menekan enter, dia akan kembali ke menu lagi. Selanjutnya, apabila kita menginput
menu yang ketiga. Nah, di sini kita bisa mengubah pesanan. Di sini akan diminta masukkan nomor urutan apa yang ingin Anda ubah. Semisal nomor 6. Jenis layanan yang ingin diubah dari jenis 4, kita akan mengubahnya contohnya ke jenis 2. Lalu kita mengubah beratnya dari 12,5 menjadi 10,5 kilo. Selanjutnya akan tampil di sini. Apabila data berhasil, di sini akan ditampilkan pengubahan data berhasil dan laporan pesanan tadi untuk memastikan jika data yang kita edit tadi terubah. Contohnya di sini Ina. Tadi memilih jenis 4 menjadi jenis 2, lalu beratnya menjadi 10,5. Totalnya yang tadinya 100.000 menjadi 40.000. Lalu kita kembali ke menu dengan menggunakan enter. Lalu kita untuk menghapus pesanan dengan menginputkan nomor 4. Dan tadi permintaan Anda kami proses itu hasil dari ada jeda dikit itu karena hasil dari time slip kami. Fungsi time slip. Lalu untuk menghapus pesanannya, diminta untuk memasukkan nomor. Contohnya nomor 6 tadi. Data sedang dihapus, dan jika berhasil akan muncul kalimat data terhapus. Di sini ditampilkan bahwa data sudah terhapus. Tadi yang jadinya ada 6 pelanggan menjadi 5 pelanggan. Lalu kita kembali dengan menggunakan enter. Lalu yang kelima, untuk membuka laporan pesanan. Diproses. Nah, di sini dijelaskan ada nomor urutan, ada nama pelanggan, siapa saja yang memesan, lalu telepon, lalu jenis yang dipilih, lalu ada berat, lalu ada total. Di sini jumlah pelanggannya ada 5 orang dan total transaksinya dengan total 162.500. Lalu kita tekan enter untuk kembali ke menu. Dan untuk keluar dari program kita menginputkan nomor 6, diproses menggunakan time slip dan akan muncul terima kasih telah mempercayai kami dan user telah keluar dari program HF Laundry ini. Baik, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.